Key account itu adalah customer yang sudah sering belanja kita maintain. Mampu memberikan solusi kepada customer tersebut bahwa mereka bisa menjawab segala problem-problem yang ada. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Curhat Sales. Nah, di Curhat Sales kali ini aku mau membahas tentang Key Account Manager. Sebenarnya kalau misalkan perusahaan itu punya seorang Key Account Manager, itu sebenarnya fungsinya buat apa sih teman-teman semuanya? Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung tanya aja ke Coach Antonius Aryo. Halo Coach. Halo. Sehat ya Coach ya? Sehat. Puji Tuhan sehat. Oke Coach, aku mau tanya nih Coach. Kalau misalkan perusahaan ya Coach ya, nah itu dia punya seorang Key Account Manager nih Coach. Nah itu sebenarnya fungsinya buat apa sih Coach? Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu kita terjemahkan dulu ya. Iya. Key account itu berarti kan account kunci. Iya, Account itu berarti adalah corporate yang dihandle sama perusahaan. Betul, iya. Key account berarti account yang dihandle khusus oleh perusahaan untuk proyek-proyek tertentu. Biasa perusahaan-perusahaan yang punya key account itu adalah biasanya dia memenuhi target tertentu atau nilai omset tertentu, maka dia dimantau. Gitu. Jadi kayak saya ambil contoh, perusahaan misalnya perusahaan semen. Perusahaan semen pasti punya key account, yang artinya key account itu adalah customer yang sudah sering belanja kita maintain. Contoh lagi, misalkan saya anggap misalnya perusahaan advertising. Iklan-iklan gitu ya Coach ya? Iklan-iklan tentu tuh dia juga punya key account khusus. Gitu. Saya kasih contoh lagi, perusahaan untuk promosi, media promosi, iklan dan sebagainya, dia jual jasa iklan. Pasti ada key account yang spesifik atau yang khusus. Yang artinya menunjukkan bahwa key account itu bisa saja banyak. Bahkan perusahaan training pun bisa saja punya key account. Jadi kalau perusahaannya makin lama makin besar, kita bisa saja megang satu corporate, dia di-maintain untuk key account. Khusus gitu ya Coach? Khusus. Tujuan key account itu sebenarnya adalah kayak ambil contoh. Kita kan perusahaan training. Kalau perusahaan training itu saya misalkan mau garap salah satu bank. Nah, key account itu artinya saya nempelin salah satu bank dan saya berharap dia belanja terus sama saya. Itu makanya disebut juga key account. Key account, jadi yang megang. Nah, jadi key account tuh fungsinya kayak gitu tuh. Terus nih Coach, apa aja sih Coach skill-skill ya Coach ya yang harus dimiliki oleh seorang Key Account tuh Coach? Key account itu skillnya bukan lagi tentang kemampuan dia speaking atau bicara dan sebagainya, tapi mampu memberikan solusi kepada customer tersebut bahwa mereka bisa menjawab segala problem-problem yang ada. Itu fungsinya key account. Jadi skill yang harus dimiliki, pastilah dia juga harus mempunyai kemampuan analisa. Oke. Ya, saya misalkan ambil contoh. Saya anggaplah saya ngejar satu perusahaan. Perusahaan itu anggaplah dia total belanja adalah 10 miliar. Oke, iya. 10 miliar. Nah, ketika saya garap 10 miliar, saya pastikan 10 miliar itu harus happen. Harus terjadi kepada perusahaan saya. Kalau itu terjadi, maka saya akan dapat omset sebesar 10 miliar. Berarti dia punya kemampuan apa? Kemampuan menganalisa, ada permasalahan, kemampuan dia maintain relationship, kemampuan mereka dapat bocoran informasi, istilahnya dia dapatlah bocoran-bocoran kenapa gitu ya, proyek ini bisa jalan nggak jalan dan sebagainya. Itu kemampuan itu harus dimiliki oleh mereka. Jadi mereka itu harus punya kemampuan untuk mereka bisa membujuk, tanda kutip, membujuk orang yang kita jualan untuk belanja lebih banyak kepada kita. Karena konsep key account itu kayak model begini ya. Misalkan saya kasih gambaran. Kalau kita ngomong misalnya kayak perusahaan advertising aja lah, atau kita iklan lah. Kita ngomong iklan aja. Anggaplah perusahaan farmasi. Saya mau garap perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi itu dia punya menggelontorkan budget promosi, misalnya dia menggelontorkan dana sekitar 1 miliar. Oke, 1 miliar. Yeah. Nah, ketika dia menggelontorkan dana 1 miliar, yang garap ngejar dia kan banyak ya. Iya, betul Coach. Yang ngejar dia mungkin ada advertising agency, yang which is kalau advertising agency bilangnya advertising agency masih dibagi lagi tuh. Bisa saja iklannya nanti dari koran, bisa iklannya dia di radio,
atau iklan di TV, atau bahkan mungkin bikin pameran. Oke. Iya betul dong. Betul. Nah, si key account itu tugasnya adalah membantu gimana caranya supaya dia belanja lebih banyak kepada saya. Yang tadinya mungkin dia belanja sama saya cuma 300 juta atau 400 juta, belanjanya jangan 300-400, tapi dia belanja sama saya kalau perlu Berlipat-lipat 1 miliar itu semua ke saya. Betul. Betul dong? Iya. Nah, tapi tugasnya pertanyaan kita balik lagi. Iya. Bagaimana si perusahaan itu mau Iya, betul. ngeluarin 1 miliar untuk saya aja? Pasti jawabannya cuma sederhana. Kalau saya bisa membantu menghitung angkanya, bahwa kalau iklan di tempat dia, angkanya tersebut KPI-nya si bagian promosinya tercapai. Oke. Kira-kira KPI bagian promosi apa? Biar yang ngelihat banyak sih, Coach. Yang lihat banyak dan penjualan terjadi. Jadi patokannya adalah pemasukannya mereka terjawab dengan saya. Kalau misalkan contoh, saya punya media promosi, tapi ternyata saya tidak bisa ngebantu dia, otomatis kan dia nggak mau naruh semua dananya ke kita, betul nggak? Mending ke vendor lain gitu ya. Mendingan ke vendor lain atau ke vendor lain atau ke perusahaan lain atau ke media promosi yang lain. Sama juga kayak contoh ya, kalau kita bilang anggaplah misalkan perusahaan semen lah ya. Iya, Coach. Perusahaan semen itu dia nggarap pekerjaan umum. Departemen pekerjaan umum. Oh ya, departemen pekerjaan umum kan salah satu yang ngebangun rapin jabatan, aspal, gitu. jalanan dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya pasti yang masuk perusahaan itu banyak ya? Banyak banget, Coach. Bisa jadi 10 vendor masuk. Iya, betul, Nah, betul. tinggal pertanyaannya kenapa dia harus beli sama saya? Nah, itu skill-skill yang harus dimiliki oleh para key account manager. Bukan hanya kemampuan membujuk, kemampuan menganalisa, membuat ini jadi masuk akal, dan bagaimana menjalin hubungan yang baik kepada mereka. Nah, ini kata kunci pentingnya. Oke, Coach. Nah, tadi kan kalau misalkan perusahaan customer gitu ya, Coach ya. Tadi kan dari misalkan belanja ke kita itu 500 juta. Emang bisa ya, Coach ya, bisa nambah belanja ke kita sampai 1 triliun gitu atau 1 miliar gitu, Coach? Bisa. Itu sangat make sense sekali. Makanya kenapa perlu ada key account itu? Salah satunya adalah kalau saya adalah harus menganalisa dulu. Dianalisa sebenarnya kita bisa ngecek yang pertama adalah apa kriteria value si perusahaan itu dalam belanja barang. Nah, jadi saya cerita contoh nih. Si customer nego. Iya. Customer bilang dia nawar harganya lebih murah. Iya. Oke ya? Iya. Dia nawar lebih murah. Sedangkan saya mengatakan tidak. Saya mengatakan tidak. Berarti pertanyaannya, kok saya bisa tahu bahwa dia akan setuju dengan angka yang saya maksud, walaupun tadi awalnya mungkin Mas Adi masih ingat dia ngomong apa? Budgetnya nggak cukup. Betul nggak? Dia bilang budgetnya nggak cukup. Over budget gitu. Over budget. Tapi lucunya, saya ngotot. Iya. Dan lucunya akhirnya dia setuju. Dia setuju dengan angka yang saya sebutkan. Gimana tuh, Coach, caranya tuh, Coach? Jawabannya sederhana, karena ketika mereka nagih nawar-tawar-menawar, itu total ada 3 orang yang nawar. Oke. Ada 3 orang yang nawar, dan ada 1 orang udah memberi indikasi bahwa ini oke. Oh, iya, Coach. Saya ulangi lagi. Ada indikasi orang ini 1 udah mengatakan oke. Berarti, kenapa dia oke? Ayo logik. Nggak tahu Adi ngerti apa nggak. Dia nonton sih, tapi dia nggak tahu dia ngangkep apa nggak. Karena pertanyaannya, misalkan Adi jadi bapak itu. Kita logik ya dia. Lu jadi bapak itu. Yang nawar. Iya. Yang memakai jasa saya adalah Adi. Ya dong. Kan Iya, PIC-nya dia dong. Ada 1 lagi bagian procurement yang memang kerjanya KPI-nya nawar. Dan ada 1 lagi adalah yang bagian HRD. Betul ya? Iya, betul. Berarti pertanyaan, dia tahu budgetnya nggak? Tahu sih, Coach. Kan yang mutusin nanti dia, bagus apa enggak? Berarti dia tahu budget nggak? Tahu. Harusnya. Terus kenapa lu nggak nawar? Karena value-nya Bukan, karena dia udah tahu berapa budgetnya. Oh, iya, Coach. Karena dia value-nya sudah tahu, itu kebutuhannya dia, dan dia tahu bahwa budgetnya cukup. Masuk-masuk aja gitu ya, Coach, ya, budgetnya, Coach, ya. Oke. Masuk akal nggak? Iya, Coach. Ini hanya sales yang senior, kalau nggak senior nggak bisa ngeliat nih. Bener nggak? Iya, Coach, ya. Ketika ada orang yang mengatakan budgetnya nggak cukup, masuk akal apa nggak? Nggak masuk Iya. akal. Iya, Coach, ya.
Berarti ketika saya bernego, tugas saya apa? Tugas saya kalau yang kita sebagai key account adalah melihat siapa yang mengambil keputusan untuk proyek itu. Oke. Berarti kalau key account berarti dia harus memilih siapa yang dideketin. Mengambil keputusan itu ya, Coach, Yang ya? mengambil keputusan itu. Paling besar gitu. Yang keputusan paling besar kemungkinan dia memutuskan udah oke dan sebagainya. Kalau seandainya kita sudah deketin yang pengambil keputusan, paling nggak saya kalau ada apa-apa pun saya bisa minta spill dong. Itu Betul, fungsi betul, key account kan? Iya, Coach, ya, betul. Mau dapat ya? Dapat logiknya? Dapat, Coach. Berarti kalau yang kita nggak pengalaman apa yang terjadi? Kita akan ngikutin berapa maunya mereka berdua, kita akan turunin. Tapi kalau misalkan itu nih, Coach, kalau misalkan ternyata budgetnya emang nggak sesuai tuh, Coach, gimana tuh, Coach? Gampang. Apa? Anggaplah dianya kelihatan nih ya. Iya, Dia jeger gasa gerusuk. iya. Jawaban saya sederhana. Saya sudah memberikan mereka 2 harga. Saya Jadi compare sudah. gitu ya, Coach, ya? Saya sudah memberikan 2 harga. Jadi itu training lain ya. Itu Iya, training iya. negosiasi. Ada tekniknya. Nanti kita bahas Iya, lagi di video-video lain ya. Siap, Coach. Tapi intinya adalah saya sudah nge-setting bukan 1 harga. Saya sudah setting 2 harga. Yang artinya keputusan kan udah kelihatan dong. Iya, iya. Kenapa dia dengan entengnya mengatakan dia sudah tertarik? Dia bilang dia sudah tertarik orangnya. Boleh tanya Adi tadi. Betul, Di? Dia ngomong apa? Saya sudah tertarik. Oke, Coach. Berarti saya sudah ngerti permainannya kayak gimana. Jadi kalau ada orang, kalau istilahnya gini ya. Saya perkatakan ada orang mau pakai dirty trick, Iya. ngakalin. Saya udah tahu apa yang harus saya lakukan. Ketika dia bilang, ya ini kan apa ya, kata pertama ya, istilahnya pertama kalau dagangan tuh kayak ngomong ini penglaris gitu ya bahasanya. Ini penglaris. Dan saya ngomongnya santai. Gimana tuh, Coach? Nah, nanti itu dibahas di materi negosiasi. Siap. Ya. Tahu. Karena buat saya adalah bagaimana kita memahami konsumennya lebih baik. Dan itu fungsinya key account ketika dalam bernegosiasi bukan sekedar kejar untung atau sekedar yang penting jualan, tidak gitu. Saya harus bisa menebak angkanya tersebut. Ketika dia mau ngomong mengatakan, ya ini kan pertama ini penglaris, Oke. dan ketika saya jawab itu tidak terbantahkan. Boleh tanya sama Adi yang saksinya tadi rekaman di Zoom. Itu tidak terbantahkan. Bagaimana mau dibantah? Karena nggak mungkin. Intinya adalah saya menjawab KPI-nya mereka. Bahkan lebih daripada sekedar KPI mereka. Yang artinya pelatihan yang saya berikan bahkan akan menghasilkan omset yang sangat besar. Kalau ditanya, kok bisa Coach yakin bahwa omset akan besar? Saya akan mengatakan 1000% omset akan naik. Kalau seandainya, nah kan dia pertanyaan. Iya, betul. Gimana kalau nggak naik? Saya jawab. Kenapa nggak naik? Jawabannya adalah karena ada tim lain. Yang harus mengeksekusi. Berarti tim itu perlu diberi pelatihan. Nambah lagi pelatihan ke kita ya, Coach. Nah, kan boleh kan? Oke, Boleh ngeliat kan? Iya, Coach, ya. Dapat polanya. Dapat. Berarti Coach. omset bisa nggak kita gedein? Bisa, Coach. Bisa. Selama kita yakin dengan produk yang kita miliki dan kita yakin pada saat meeting itu situasinya. Berarti harus bisa membaca situasi juga gitu ya, Coach. Itulah yang diajarkan di key account. Bagaimana kita bisa membaca situasi, kita bisa memahami si customer, menganalisa, melihat masuk akal dan nggak masuk akalnya. Buat saya sederhana banget kok. Gampang banget kok, logiknya gampang banget, kelihatan banget kok. Bahkan menurut saya angka itu pun menurut saya masih kemurahan kok. Oh, gitu ya, Coach. Kemurahan makanya. Tapi karena saya tahu nanti saya akan dapat di project yang lain lagi. Coach, ya. Dan edannya kalau Mama Marisa ditanya, Mas Adi lagi saksinya karena dia ngeliat di Zoom, saya ngomong apa? Anda nggak pakai saya lagi juga nggak masalah kok. Karena saya yakin omsetnya pasti akan naik di dalam pelatihan ini. Harus yakin gitu ya, Coach, ya. Kok bisa yakin? Kan itu Iya, lagi. Itu balik lagi Coach, ya. kepada saya sebagai produk, saya confident apa yang saya lakukan. Itu aja mungkin yang bisa Oke, saya. Coach, siap. Makasih ya, Coach, ya, untuk curhat-curhat sales kali ini, Coach. Nah, aku mau bagi-bagi ebook gratis nih, ebooknya Ledakan Omset. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di description box di bawah ini, atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama, tinggal isi nama, nomor telepon, dan juga email. Nah, nanti kami akan kirimkan ebooknya melalui email ya. Akhir kata dengan saya Vika. Dan saya Coach Antoni Sarif. Salam performance. Bye-bye.